Shalom Bapak Ibu, hari ini tanggal 17 Mei, minggu yang ke-9 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saudaraku, saya akan berbicara hari ini tentang berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Sekali lagi saya akan mengulangi bahwa berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Di dalam Amsal yang ke-10 ayat yang ke-6, di situ dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara, karena itu pertanyaan saya kepada saudara, ada apa di kepalamu, saudara? Ada apa di kepalamu? Kalau saudara orang benar, Alkitab mengatakan ada berkat Tuhan di atas kepalamu. Saudara, kayak kata Amsal 10 ayat yang ke-6 ini dalam terjemahan Septuaginta, di situ dituliskan eulogia curio epi kepale di kayu. Ayat ini sama dengan ayat Amsal 10 ayat yang ke-22. Dalam Amsal 10 ayat yang ke-22 itu dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menapainya. Artinya terjemahan ayat pasal 10 ayat 6 dengan terjemahan pasal 10 ayat 22 itu berkat Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar berkat, tetapi di dalam 10 ayat 6 hanya berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi dalam terjemahan Septuaginta adalah berkat Tuhan, sama dengan Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Tadi pertanyaan saya, ada apakah di kepalamu? Mungkin ada uban, ya puji Tuhan kalau yang tidak punya uban. Uban adalah mahkota kehidupan. Mungkin juga ada ketombe, haleluya, kalau ada ketombe harus dibasmi dengan sabtu. Mungkin juga ada kutu, ya kalau kutu juga harus dibasmi. Tetapi saudara, kalau saudara orang benar, firman Tuhan berjanji dan berkata, ada berkat Tuhan di atas kepalamu, saudara. Berkat Tuhan dalam bahasa Yunani diterjemahkan eulogia. Eulogia itu berasal dari kata eu plus logia atau logos, eu plus logia. Eu artinya benar, baik. Logia artinya kata-kata baik. Jadi Tuhan sebenarnya hanya berfirman berkata-kata baik kepada kita, maka berkat akan turun atas kepala kita. Kata eulogia itu artinya ada 7 macam istilah berkat di situ. Berkat kehidupan, saudara. Ada berkat keselamatan. Ada berkat damai sejahtera. Ada berkat-berkat secara rohani. Ada berkat-berkat secara materi atau berkat jasmani. Tapi ada juga berkat nama baik. Dan ada juga berkat kesehatan. Di antara 7 istilah eulogia dalam bahasa Indonesia, ada istilah eulogia tadi adalah ada 7 macam berkat artinya ada di atas kepala orang benar. Karena itu tidak semua orang benar menerima berkat itu. Mengapa? Mari kita akan melihat bagaimana cara supaya berkat itu ada atas kepala orang benar, saudara. Caranya yang pertama adalah, kalau dalam perjanjian lama orang benar itu dibenarkan karena perbuatannya. Jadi dalam PL itu seringkali dikatakan berkat orang benar itu karena perbuatannya, seperti Ayub perbuatannya saleh, Musa perbuatannya baik, Abraham, sehingga dia katakan orang beriman, orang dibenarkan, saudara. Nah, dalam perjanjian baru berkat orang benar atau orang benar itu adalah orang yang bukan karena perbuatannya, karena imannya dia dibenarkan. Karena itu saudara, cara yang pertama supaya berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar adalah kita akan melihat bagaimana orang-orang itu harus dibenarkan di dalam Yesus, dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, sekali lagi saya katakan, dalam perjanjian lama orang karena perbuatannya dia dibenarkan. Makanya Raja Salomo yang menulis kitab Amsal ini, kata-kata dalam kitab Amsal ini kata-kata sederhana, tetapi berkualitas dan bermutu. Kata-kata yang sangat sederhana, berkualitas dan bermutu, ini datang dari seorang yang sangat terkemuka, sangat terselok, sangat diberkati, sangat dikagumi, sangat dihormati, yaitu Raja Salomo. Itulah sebabnya dia katakan, ada berkat Tuhan di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman, saudara. Yang pertama tadi, kalau dalam perjanjian lama orang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, sedangkan dalam perjanjian baru yang pertama supaya orang menerima dan beriman kepada Yesus Kristus, lalu orang itu dibenarkan. Jika orang itu dibenarkan dan
karena yang telah beriman kepada Yesus Kristus, maka orang itu akan menerima berkat Tuhan. Maka di atas kepalanya ada berkat Tuhan. Apakah saudara sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus karena iman saudara kepada Yesus? Ya, mungkin sudah berkata, aku kan sudah beriman kepada Yesus Kristus, karena itu aku sudah dibenarkan, karena itu harus diberkati. Oke, yes. Tapi mungkin ada yang kedua yang saudara harus tahu, bagaimana supaya berkat Tuhan itu ada di atas kepala. Jadi bukan hanya dibenarkan dengan beriman kepada Yesus yang pertama kali, tetapi yang kedua, saudara harus hidup dalam kebenaran. Kata-katamu menyembunyikan, mengeluarkan atau memperkatakan kebenaran saudara. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Seringkali dikontraskan antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah, orang yang akan binasa, orang yang kena kutuk dalam Alkitab. Dalam Amsal dibandingkan hanya ada dua, orang benar, orang fasik. Orang benar, orang berdosa, dan orang pencemooh dan sebagainya. Saudara, Amsal selalu mengatakan hanya ada dua model orang, benar dan fasik. Nah, orang benar selalu melakukan perbuatan-perbuatan benar. Dengan perbuatan-perbuatan benar itu adalah ciri-ciri orang benar dalam Alkitab adalah bersikap benar. Itu artinya hatinya selalu bersikap benar terhadap apapun, terhadap segala sesuatu harus bersikap benar. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dibenarkan atau melakukan hal yang benar itu adalah bukan hanya bersikap benar, tetapi berpikir benar. Artinya dalam kepala. Makanya ada apa di kepalamu? Hai orang benar, seharusnya di dalam kepalamu ada pikiran benar, ada perkataan benar, bahkan ada perilaku benar, sehingga dalam mulutmu mengatakan kebenaran. Seperti Amsal pasal 10 ayat 11 itu. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Seringkali orang-orang benar berperilaku orang fasik. Kadang-kadang dia berkata benar di muka orang lain, di hadapan orang yang dia senangi, lalu dia di belakangnya dia berkata salah, menyembunyikan kelaliman. Saudara, saya tahun lalu saya ke Israel ke tanah perjanjian, saudaraku. Saya kaget ketika salah satu tour guide saya mengatakan begini, banyak hamba Tuhan bermuka dua, katanya, two face bermuka dua apa? Lalu saya berdukan beberapa hari, apa itu bermuka dua? Lalu saya diskusi dengan tour guide ini, bermuka dua. Sebentar dia berkata benar di hadapan orang yang dia katakan, tapi di belakangnya dia berkata salah, menjelekkan orang itu. Dan itu adalah mulut orang fasik menyembunyikan. Saudaraku, ada dua hal yang penting. Jika ingin ada berkat Tuhan ada di atas kepalamu adalah, yang pertama, engkau harus dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Dinyatakan benar oleh Yesus Kristus karena engkau beriman kepada Yesus Kristus. Maka kalau engkau beriman kepada Yesus Kristus, maka Alkitab mengatakan Yesus Kristus akan memberkati. Tetapi tidak cukup itu. Yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, bersikap benar terhadap siapapun, terhadap apapun. Itu artinya hatimu harus melakukan bersikap benar. Yang kedua, berpikir benar. Itu berada dalam kepalamu, pikiran yang benar, pikiran yang kudus suci. Banyak orang konflik karena selalu berpikiran salah terhadap sesuatu, terhadap orang lain, sehingga terjadi konflik. Yang berikutnya adalah orang-orang yang harus melakukan kebenaran itu, hidup dalam kebenaran itu adalah dia sedang berkata benar, mulutnya memancarkan sumber-sumber kebenaran. Itu kebenaran yang mendatangkan berkat sekali. Ada beberapa hal yang penting juga yang saudara ketahui adalah perkataan benar itu adalah perkataan yang berkualitas, bermutu, menyenangkan hati orang, bahkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Ada dua hal yang saya ingin katakan. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dan orang benar itu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dengan beriman kepada Yesus, yang pertama. Yang kedua adalah orang benar itu harus hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran.
benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dalam tindakan, maka Allah akan memberkati saudara. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, beri kemuliaan buat